the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries,
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, pagi hari ini setiap kita yang datang pasti kita rindu untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita memuji, menyembah Dialah Raja di atas segala raja. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang begitu baik, teramat baik dan sangat-sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Itu terbukti Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan untuk kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji dalam kehidupan kami Tuhan. Kami undang Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah dari hati kami Tuhan mengalir pujian penyembahan hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa kita, Bapa yang di surga, adalah Bapa yang tahu yang terbaik buat kita. Bapa kita adalah Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, jadikan lagu ini surat cinta kita kepada Bapa kita di surga. Karena kita sebagai anak-anaknya, kita rindu untuk memberikan yang terbaik buat Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur. Sebab Engkau layak. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu. kuduslah namamu yang penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau
berkuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari sembah Dia, berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Glory, glory, haleluya. Haleluya.
percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Glory, glory, haleluya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada kemuliaan di balik salib-Mu Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Allah Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu sidang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu, Itulah kekuatan. itulah kekuatanmu. Iman dan keadilan. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku.
Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Kita akan sambung pujian kita yang berkata, betapa hebat, betapa hebatnya Tuhan kita. Haleluya. Ya Allah yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Kuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Dengan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Haleluya. Masih semangat untuk kita memuji Tuhan. Kita bangga memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dia memberi kuasa untuk kita menaklukkan musuh kita. Kita akan sambung pujian ini. Ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dan
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, membuka roh kita. Pekakan roh kita untuk menangkap isi hati Tuhan. Ya Allah, sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Di dalam setiap kelemahan kita, Tuhan memberikan, Tuhan menyempurnakan. Sungguh Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, Hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhan. lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Saya undang Bapak Ibu Saudara jemaat kami berdiri. Kita menaikkan pujian ini dengan iman sungguh di hadapan Tuhan. Sebab dalam kelemahan kita, Tuhan yang memberikan kekuatan. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya. Kelemahan sempurna kuasa, Hebatnya tantangan, hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhan. hebat Tuhan. Ku berserah kepadamu, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. yang membelah laut, Yang membelah laut, Dia yang telah membelah laut, badai, Dia yang telah meneduhkan badai bagi hidupmu. terjadi Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. pegang hidupku, Bahkan Dia yang memegang seluruh hidup kita. kau membuat mujizat sejati. Kau membuat, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat, Kau membuat mujizat sejati. haleluya, haleluya. Engkau yang telah membelah laut, bahkan Engkau yang telah meneduhkan badai hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, karena Engkau dapat dan mampu melakukan segala sesuatu. Dan itu Engkau kerjakan bagi kehidupan kami umat-umat-Mu. Kami bersyukur, kami
Kami bersyukur setiap tindakan yang Engkau lakukan bagi kami adalah sesuatu yang terbaik yang akan kami alami dan kami nikmati. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Biar Tuhan berfirman bagi kami dan itu menjadi kekuatan iman kami. Kami siapkan hati hidup kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, dan tentu kita percaya bahwa di setiap ibadah kita selalu mengandung janji. Dan janji itu bukan janji seperti kita berjanji yang kadangkala lupa. Tapi Dia tidak pernah melupakan janjinya bagi saudara dan saya. Amin. Baik, yang menjadi kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Kalau saudara sudah temukan, saudara boleh menyimak di Alkitab saudara atau mungkin nanti tampil di slide. Dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu." Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan satu judul dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu iman kecil, kuasa besar. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus membutuhkan iman besar. Apalagi kalau soal memindahkan gunung, maka kita perlu memiliki iman yang kemungkinan lebih besar dari gunung itu. Agar supaya enteng, agar supaya ringan, agar supaya dapat memindahkan gunung. Nah, tentu kita tidak akan berbicara secara hurufiah bahwa dengan iman seperti itu kemudian kita memindahkan sebuah gunung. Karena nanti saudara dan saya diprotes kalau kemudian kita menghadap sebuah bukit dan itu milik orang lain, saudara. Dan kemudian kita perintahkan bukit itu dengan iman pindah ke laut, mereka akan cari kita dan pidanakan kita. Kenapa? Itu lahan lokasi saya yang dipindahkan dengan iman oleh Bapak Pendeta. Saya kena hukum, saudara. Jadi bukan secara hurufiah, tapi ada hal-hal yang memang perlu dan penting bagi kehidupan kita umat Tuhan, melihat dalam perjalanan iman kita bahwa segala sesuatu yang seringkali kita temui dalam hidup kita itu seperti ibarat gunung yang besar, gunung yang tinggi yang dapat menghalangi, bisa menjadi penghambat
Yang kemudian banyak orang percaya yang pada akhirnya mundur, putus asa. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup mereka menghadapi begitu banyak pergumulan seperti gunung yang besar dan tinggi. Nah, pada kesempatan ini Yesus ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa sekalipun kita memiliki iman yang kecil, tetapi jika iman itu benar-benar sungguh-sungguh, maka iman itu akan menjadi kekuatan besar bagi kehidupan saudara dan saya. Iman itu bisa menjadi penunjang bagi kehidupan kita. Iman itu akan menjadi benteng yang kokoh dalam kita menghadapi serangan-serangan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, yang membuat kita kadangkala jatuh, kadangkala menyerah, kadangkala mundur dan lain sebagainya. Tetapi dengan iman yang mungkin kecil bagi ukuran dunia, tetapi ketika itu besar di mata Tuhan, sekalipun Tuhan katakan, Yesus katakan, imanmu sebesar biji sesawi, kecil, tidak, seakan-akan tidak memberikan sesuatu. Kalau biji durian, biji rambutan masih terlihat besar. Tuh. Karena kadang-kala juga biji rambutan bisa berefek fatal ketika kita salah makannya. Tuh. Orang makan dagingnya, ada yang telan sampai bijinya. Nah, ini fatal, saudara. Tetapi kalau iman yang seperti itu tentu akan membuat kita, wah, apa saja tantangan, apa saja rintangan. Kenapa? Iman itu terlihat besar, kuat, luar biasa. Tapi kalau iman sebesar biji sesawi yang hampir tidak bisa dilihat secara kasat mata, kadang-kala membuat kita bisa mundur, saudara. Tetapi Yesus kemudian menjadikan itu sebagai tolak ukur dasar dari iman kita. Kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa memerintahkan gunung itu beranjak, gunung itu bisa pindah. Ya, ternyata bahwa iman yang sekecil itu bisa bermanfaat, dampaknya besar, faedahnya luar biasa bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan ketika saudara memiliki iman yang seperti ini, kita tidak perlu ragu menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Jadi iman sebesar biji sesawi, iman yang sekecil ini tentu sangat berarti, begitu penting bagi kehidupan kita. Karena dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, maka telah memungkinkan kita berkenan di hadapan Tuhan. Iman yang sebesar biji sesawi itu akan membuat Tuhan berpindah, memperhatikan kehidupan kita yang tadinya dia memandang ke arah yang lain, melihat ke tempat yang lain, menoleh ke orang yang lain. Mungkin ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi ini akan menarik perhatian Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Itu berpikir secara manusia. Sekalipun kita tahu bahwa Allah dalam kapasitasnya sebagai Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki kuasa dalam kemahatauannya Dia. Tetapi terlepas dari hal itu, ternyata Tuhan melihat iman.
Dan iman yang sekecil ini juga berpeluang untuk membuat Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Iman yang sekecil ini membuat daya tarik Tuhan beralih kepada saudara dan saya. Jadi jangan tunggu iman besar. Tapi iman yang seperti ini pun bisa memberikan dampak yang berarti, dampak yang besar bagi kehidupan saudara dan saya. Iman adalah karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati, dalam hidup kita. Dan tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk menghidupkan kehidupan kita dan memandu kita melangkah sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau. Dan itu hanya satu tujuan, yaitu apa yang Tuhan inginkan. Jadi iman yang saudara miliki, iman yang sebesar biji sesawi ini akan menjadi pemandu kita. Supaya kita sampai pada satu tujuan yang Tuhan mau. Satu tujuan yang Tuhan inginkan. Karena kalau sudah 2-3 tujuan, kita lupa pada tujuan yang sesungguhnya. Jadi iman ini bergerak dalam kehidupan kita untuk membawa kita pada satu tujuan, yaitu apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal pertama, iman tidak diukur dari besarnya, tetapi dari kualitas iman itu. Untuk apa memiliki iman besar tapi tidak bermanfaat? Tetapi kalau iman itu biarpun kecil sedikit, bahkan mungkin orang lain tidak bisa melihat, hanya saudara sendiri yang melihatnya, saudara sendiri yang merasakan iman yang saudara miliki, iman yang saudara punyai. Mungkin saudara berpikir, ya iman saya tidak seperti iman mereka, iman si ini, iman si itu, yang mungkin gede, yang mungkin luar biasa, karena lihat dari casingnya. Sehingga banyak orang mulai merasa minder, saya tidak sama dengan dia, imannya besar, saya imannya kecil. Imannya itu luar biasa, saya imannya mah. Tapi bukan soal seberapa besar iman yang engkau miliki, tetapi yang Tuhan mau. Sekalipun iman itu sebesar biji sesawi, tapi iman itu harus memiliki kualitas. Kualitas iman pertama adalah konsisten. Tidak berubah-berubah. Jadi sekalipun iman itu kecil, tapi kalau iman itu konsisten, percaya dengan iman kecil ini akan membawa engkau melihat sesuatu yang besar, akan membawa engkau melihat sesuatu yang luar biasa. Yang penting iman itu konsisten, tetap. Karena biasanya iman itu seringkali terjadi sesuai dengan kondisi. Kalau kondisi baik-baik saja, iman aman. Kalau kita ada di zona nyaman, zona aman, iman itu bahkan tidak perlu pakai iman tuh. Aman. Tapi ketika situasi berubah, iman pun ikut berubah. Jadi situasi kadangkala menjadi penentu iman kita. Kalau situasi aman-aman saja, situasi baik-baik saja,
Iman luar biasa. Tapi ketika situasi itu berubah, iman pun bisa berubah. Tapi yang Tuhan mau, sekalipun engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, iman yang kecil, tapi kalau iman itu konsisten, dia akan memberikan dampak yang besar. Dengan iman kecil ada kuasa besar yang engkau alami dan engkau nikmati. Dia bukan hanya konsisten, iman itu juga tulus, bukan bulus. Karena kebanyakan iman itu berubah menjadi sesuatu kalau ada maunya. Kalau ada sesuatu yang diinginkan, kalau ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu yang kemudian muncul di pikiran, muncul di dalam hati. Kalau ini harus pakai iman. Kalau ini harus memiliki iman, biar iman yang sekecil apapun harus ada iman. Kenapa? Karena ada motivasi. Ada keinginan yang muncul, ada keinginan yang menjadi pendorong. Sehingga ini harus, tidak boleh tidak. Karena ini penting bagi saya, ini penting bagi keluarga, ini penting bagi usaha pekerjaan, ini penting karena itu. Saya harus punya iman dengan berbagai macam cara supaya saya bisa memiliki iman. Tunggu dulu. Itu tidak tulus, saudara. Tuhan tahu. Mau sembunyi seperti apapun Tuhan tahu. Jadi iman perlu ketulusan. Tidak boleh neko-neko. Kalau sudah ada motivasi di situ, kalau ada sesuatu yang menjadi keinginan kita, kemarin kami di Makassar suka bergurau, menceritakan tentang bagaimana iman orang luar biasa. Maka muncullah satu konsep bergurau, bahwa kita perlu menggambar. Teman bilang, gambar? Iya, perlu gambar. Karena biasa kita gambar keliru. Dia ambil contoh. Kita gambar Alphard. Tapi Tuhan selalu detail melihat sesuatu. Ketika Tuhan melihat, ternyata ini bukan model Alphard. Ternyata ini APV. Diskusilah Tuhan dengan malaikat. Suara terbanyak dari malaikat, malaikat bilang, ini bukan APV. Kayak ini Grand Max. Jadilah Grand Max. Salah gambar katanya. Jadi kami kemarin serius, tapi pada akhirnya jadi gurauan. Karena melihat sesuatu, luar biasa itu. Cara Tuhan bekerja dengan iman seseorang. Harus gambar yang benar, harus gambar yang tepat. Tetapi kembali kepada motivasi. Kembali apakah itu memang menjadi sebuah kebutuhan, keinginankah? Atau itu hanya untuk menjadi sebuah kebanggaan. Jadi perlu ketulusan. Iman seperti biji sesawi, tetapi kalau itu dengan tulus, itu menjadi kuasa yang besar. Perlu juga dilihat bahwa kualitas iman itu harus diuji. Bahwa iman yang sebesar biji sesawi itu harus kuat dari setiap ujian-ujian yang kita hadapi. Karena kadang-kala kita berpikir, kenapa?
Iman saya tidak kuat, tidak sama dengan mereka imannya besar. Saya iman cuma sebesar biji sesawi, jadi ketika diuji langsung. Iman saya kecil. Iman saya tidak seberapa, tidak sama dengan iman orang lain. Karena dia mulai mengukur imannya karena imannya besar. Kalau ada ujian, terpotong sedikit masih ada, terpotong sedikit masih ada, terpotong sedikit masih setengah. Tapi kalau iman kecil, terpotong habis selesai, lenyap, hilang entah kemana. Pada akhirnya kita bingung, karena kita mengukur iman itu. Tapi iman yang sekecil apapun yang saudara dan saya miliki, ketika diuji, dia tetap kuat. Jadi iman bukan soal seperti apa, tetapi kualitas iman itu perlu dilihat. Apakah dia tetap konsisten? Apakah iman itu tulus? Atau iman itu ketika diuji ambruk, habis, jadi nol. Jadi ketika kita memiliki iman yang kecil tapi berkualitas, saya percaya sesuatu yang akan kita alami, ada sesuatu yang luar biasa. Ketika Yusuf dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang keempat, di sana dia katakan, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual di Mesir. Akulah Yusuf. Iman yang konsisten, iman yang tulus, iman yang kuat yang dimiliki oleh Yusuf mengantar dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sebesar apakah iman Yusuf? Ya mungkin seperti yang digambarkan oleh Yesus, bahwa dia hanya memiliki iman yang sebesar biji sesawi. Tapi karena imannya konsisten, imannya tulus, imannya kuat, itulah yang membuat dia menikmati sesuatu yang luar biasa yang tidak dia pernah pikirkan. Sekalipun itu berawal dari mimpi. Tapi mimpi bukan sesuatu yang telah menjadi kenyataan. Itu baru sebatas mimpi. Tapi ketika itu dilanda, diuji dan lain sebagainya, ternyata mimpi yang tadinya hanya sebatas mimpi, itu menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa bagi seorang Yusuf. Akulah saudaramu Yusuf, yang telah engkau jual ke Mesir. Sebesar apa iman kita? Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, lihat kualitas iman itu. Dan kualitas iman itulah yang akan membawa engkau hari lepas hari, terus menerus sampai pada apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi kehidupan saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, iman sekalipun kecil, tetapi iman harus bertumbuh. Biji sesawi, ketika hanya dipantau, dilihat, diletakkan di satu tempat, sepertinya biji itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ketika biji sesawi itu ditaruh di satu wadah, dibiarkan di tempat itu, ditengok, dilihat hari-hari, dia hanya sebuah biji yang kecil dan tidak memiliki apa-apa. Tidak berpengaruh, bahkan kadangkala lewat dari kasat mata kita. Tapi bagaimana bisa melihat
biji sesawi ini menjadi sesuatu yang besar luar biasa. Dia kemudian diletakkan di satu tempat dan dia kemudian bertumbuh dan menjadi kokoh, kuat, menjadi pohon di mana ada burung-burung yang bisa hinggap, ada burung-burung yang bisa makan, ada burung-burung yang bisa berteduh. Iman harus bertumbuh. Jangan biarkan iman itu tetap seperti biji sesawi yang kecil, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata mungkin. Jangan biarkan biji sesawi itu terus menerus ada di tempat, di wadah yang hanya bisa dilihat mungkin, dan orang lain bisa melewati dan membiarkan itu. Tapi taruh biji sesawi itu agar supaya dia bisa bertumbuh dan terus bertumbuh, dan itu menjadi sesuatu yang bernilai dan berarti bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Satu ketika dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-19, Elia menyelesaikan satu etape kehidupan yang sungguh luar biasa. Dia baru selesai mendemonstrasikan bagaimana kuasa Tuhan, kuasa Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Elia? Bahkan ketika Elisa bujangnya bersama-sama dengan dia, Elisa tidak mau berhenti, Elisa tidak mau pulang, Elisa tidak mau balik, Elisa tetap berjalan dengan Elia. Apa yang diharapkan oleh Elisa? Sebagian dari apa yang dimiliki oleh Elia, agar itu menjadi bagian kehidupan Elisa. Elia begitu luar biasa, imannya dapat dipertanggungjawabkan. Tapi satu ketika dia baru selesai mendemonstrasikan kuasa Allah, 400 Nabi Baal kalah, tidak bisa menandingi Elia seorang diri. Kalau mau pakai perbandingan 1 lawan 400, tidak mungkin satu ini menang. 1 lawan 400 itu hilang lenyap. Jangan sampai ada seperti cerita anak ini bercerita, mau tanya pengalaman opaknya. Opak dulu seperti apa? Tunggu dulu cucu, jangan kamu pandang enteng opak. Kalau kamu lihat sekarang opak sudah tua renta, tapi opak dulu tidak ada yang bisa lawan. Wih, opak hebat. Bercerita panjang lebar, kemudian opak mengakhiri ceritanya dengan cucunya. Cucu, opak pernah menghadapi 5 orang. Wah, hebat opak, hebat. Waktu berhadapan 3 lari. Cucu bilang memang betul hebat ini opak. Tapi cucu ini penasaran, kenapa ini 2 tinggal? Apakah dia dilumpuhkan? Apakah 2 ini keok? Jadi penasaran cucunya. Cucu bilang, terus opak, yang 2 sedang cekik lehernya opak. 3 lari karena tidak mau jadi saksi. Ternyata opak kalah juga. Jadi kalau Elia lawan 400 sudah bisa diprediksi pasti kalah Elia. Tapi Elia punya iman, dan iman yang dimiliki Elia itu kemudian menghancurkan 400 Nabi Baal. Tapi ketika didengar oleh Isabel, yang menyebalkan sekali, pada akhirnya Elia lari.
Dan apa yang Elia katakan, biarkan aku mati. Iman kalau tidak dipelihara, bahaya. Iman kalau dibiarkan, bahaya. Iman harus terus bertumbuh, menjadi kuat. Karena satu ketika, dan tidak bisa dihindari oleh siapapun, mungkin termasuk saudara dan saya, ada satu tantangan yang bisa melemahkan dan menghancurkan, mengkoyakkan iman kita. Tapi selama iman itu tetap bertumbuh, apapun tantangan itu, apapun hal-hal yang bisa menghimpit iman itu, tidak akan dapat dan memudahkan iman kita down. Tapi iman kita akan terus terus naik, bertumbuh. Bahkan orang lain bisa menikmati iman saudara yang awalnya hanya seperti biji sesawi. Tapi orang lain juga bisa ikut menikmati iman itu. Amin. Bisa merasakan iman saudara, bisa menikmati iman saudara. Kenapa? Karena iman kita yang tadinya seperti biji sesawi telah bertumbuh menjadi kuat, telah bertumbuh menjadi luar biasa. Jangan biarkan imanmu itu turun. Hati-hati. Tapi biarkan iman kita semakin hari semakin naik. Ketiga, iman itu harus tetap terarah kepada Tuhan. Jangan condongkan iman kita kepada dunia. Hati-hati saudara. Banyak yang telah terjadi, mereka memiliki iman yang luar biasa. Tetapi ketika iman mereka geser ke arah dunia, iman mereka akan menjadi iman yang tidak memiliki apa-apa. Tidak punya kuasa, tidak punya otoritas. Dan banyak kali orang percaya meletakkan imannya kepada dunia. Tapi mari iman yang saudara miliki, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan, bawa iman itu kepada Tuhan. Taruh iman itu kepada Tuhan. Kenapa? Dia tahu iman yang dia karuniakan kepada saudara. Jangan saudara terima iman, saudara taruh di dunia. Jangan saudara tak memiliki iman hanya seperti biji sesawi, berikan ke dunia. Hati-hati saudara. Tapi iman itu kita harus arahkan kepada Tuhan. Dia yang telah mengaruniakan iman kepada kita. Dia tahu iman yang dia berikan akan menjadi seperti apa. Dia taruh iman bagi kehidupan kita. Dia serahkan, dia karuniakan, dia anugerahkan. Iman kepada kita mungkin seperti biji sesawi. Dia tahu akan seperti apa iman ini di tangan saudara. Akan seperti apa iman itu dalam kehidupanmu. Tapi kalau iman yang dia sudah berikan kita seret. Karena kadangkala pergeseran itu tidak serempak langsung sekilo. Pergeseran itu tidak kemudian serta-merta 10 kilo jaraknya. Kadangkala hanya sesenti saja pergeserannya. Pendek saja pergeserannya. Tetapi kalau pergeseran kita telah berubah, itu tidak akan stabil, saudara. Sebuah bola yang ketika ada di poros, ada pada intinya, dan kemudian kita geser semili saja, maka perputaran bola itu tidak seimbang, ya kan? Itu secara logika. Tetapi selama dia berputar pada poros inti yang sesungguhnya,
dia tetap stabil. Banyak orang protes Tuhan. Tuhan kok kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan? Dia tidak sadar, dia telah bergeser semili saja dari poros yang harus di mana kita ada. Karena kalau kita bergeser sedikit saja, lambat laun perputaran kehidupan kita akan terhempas dari inti itu. Terlepas dan kita akan menggelinding jauh. Entah di mana mau dipungut. Masih syukur kalau bisa dipungut. Kalau dapat lagi tendang sudah jauh dapat tendang lagi sana di sungai sana supaya kau lebih jauh hanyutnya entah kemana. Itu bahaya. Jadi iman kita harus letakkan pada poros inti yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang tahu, yang memahami, yang mengerti setiap detail kehidupan kita. Yang kadangkala kita tidak bisa mengerti hidup kita sendiri, Tuhan tahu seperti apa kehidupanmu dan Dia sedang mengerjakan yang terbaik lewat iman kita yang seperti biji sesawi kecil. Tetapi iman yang sekecil ini akan mempengaruhi sesuatu yang besar bagi kehidupan kita, sehingga kita menikmati kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam terjemahan lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dia catat, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu hendaklah kalian mengerjakan dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, arahkan itu semua kepada Tuhan, termasuk iman kita. Jangan bergeser sekecil apapun, tetapi tetap berada pada poros inti, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan alami nikmati iman ini. Iman yang kecil tetapi akan memberikan dampak yang besar, hal-hal yang luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Seberapa besar iman hari ini? Masih seperti biji sesawi atau mungkin lebih kecil lagi dari biji sesawi. Jangan pernah merasa minder. Jangan ragu, jangan takut dengan iman yang sekecil ini. Karena iman yang kecil ini akan membuat kita menikmati kuasa yang besar. Yang penting kita tetap ada pada poros yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita masing-masing memiliki varian iman yang berbeda, tetapi iman yang kita miliki adalah iman yang kita arahkan kepada Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti apa yang sedang kita alami. Kadangkala kita tidak mengerti jalan-jalan yang kita lalui. Tetapi Dia yang lebih mengerti, Dia yang lebih paham. Dan Dia akan mengajarkan kita untuk dapat memahami semua yang Tuhan mau kerjakan bagi kehidupan kita. Sering ku tak mengerti, Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak Tuhan
seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan Tuhan sungguh sempurna. Haleluya. ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi Ajarku karya. memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan untuk dapat memahami semua yang Kau inginkan, agar hidup kami tetap memuaskan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, yang telah berkenan untuk terus membawa kehidupan kami lewat iman kami. Berkenan untuk terus menuntun kehidupan kami lewat iman kami. Dan sekalipun iman kami seperti biji sesawi, tapi kami tahu iman itu akan menjadi besar, kuat, hebat, dan luar biasa. Iman yang penuh dengan kuasa. Dan iman itulah yang akan membawa kami hari lepas hari untuk terus menyaksikan setiap kebaikan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan rancangan-rancangan yang terbaik akan terus tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan diperlengkapi untuk kembali mengingat karya besar, karya agung yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Engkau rela datang ke dalam dunia supaya kami memiliki tempat di mana Engkau berada dan telah Engkau kerjakan bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan terus memberkati kehidupan kami, layakan kami dalam persekutuan ini, dan kami terus menikmati dan mengalami kasih setia Tuhan. Kami mau melakukan semuanya ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya mengundang Ibu Gembala untuk Semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu
berdiri. Sambil mengangkat tubuh Kristus yang ada di tangan saudara lebih tinggi di atas kepala kita. Tubuh inilah yang telah Ia pecah-pecahkan di atas kayu salib. Dia rela menanggung penderitaan, Dia rela menanggung siksaan, Dia rela menanggung semuanya itu hanya untuk kepentingan saudara dan saya. Agar supaya saudara dan saya diselamatkan, saudara dan saya mendapatkan tempat yang terbaik. Dia rela melakukan semuanya itu karena Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita lebih dari segalanya. Sehingga ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah, kita sedang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Ia teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita terima dan kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sambil mengangkat cawan yang berisi darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus, darah yang suci, telah Ia tumpahkan di atas kayu salib untuk menyucikan kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari hukum kutuk, sehingga ada berkat yang kita terima dan kita peroleh dari sorga. Kutuk telah membuat kita terpisah dari sorga, tetapi darah ini telah menjadi jalan yang terbaik untuk kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati anugerah yang besar dari Tuhan. Darah yang suci ini Dia telah berikan kepada saudara dan saya, sehingga kita dapat menyebut ya Aba, ya Bapa, dan kita menjadi anak-anak bagi Dia. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita terima dan kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan rasa terima kasihmu kepada Yesus buat kebaikannya, buat kasihnya, buat anugerahnya, pengorbanannya yang begitu mulia. Dia telah memberikan nyawanya, Dia
telah serahkan hidupnya untuk supaya saudara dan saya diselamatkan, saudara dan saya hidup. Dia rela tinggalkan sorga untuk datang merebut saudara dan saya dari kebinasaan. Kepada Yesus, biar setiap kita dijamah oleh Tuhan, biar masing-masing saudara dijamah oleh Roh Kudus. Buka hatimu untuk Tuhan, biar dia taruh iman bagi hidupmu. Oh, haleluya. Lagi katakan haleluya. Biar masing-masing dengan Tuhan, masing-masing dengan pribadi Yesus. Dia tahu hidupmu, dia tahu siapa saudara, dia mengerti setiap pribadi kita. Yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa menutup. Untuk Tuhan tidak bisa melihat kehidupan. Bahkan sekalipun mungkin dunia membuat tembok yang tinggi, tembok yang tebal, tembok yang besar, itu tidak dapat menghalangi mata Tuhan terhadap hidupmu. Itu tidak akan bisa membatasi kuasa Allah, kuasa Tuhan. Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesali, sekecil apapun itu di pemandangan manusia, tapi Tuhan tahu iman yang sebesar biji sesali dapat dan mampu untuk memindahkan gunung. Iman yang sebesar biji sesali dapat menghancurkan setiap tembok-tembok yang merintangi. Iman yang sebesar biji sesali dapat meruntuhkan setiap kekuatan apapun. Dan engkau akan memandang dan melihat di mana Tuhan berkarya, terus berkarya dan tetap berkarya atas kehidupanmu. Sekalipun imanmu sebesar biji sesali, percaya, iman itu akan membawa engkau. Iman itu akan menuntun engkau. Iman itu akan membimbing engkau melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Mustahil bagimu, tidak mungkin bagi engkau. Tapi imanmu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Alami, 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 alami. Nikmati itu. Pakai iman yang sebesar biji sesali. Pergunakan iman yang sebesar biji sesali. Dan lihat kuasanya. Alami kuasanya. Nikmati kuasa iman itu. Haleluya. Haleluya. Kami
Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami hanya memiliki iman sebesar biji sesawi, iman mungkin kecil, tapi biarlah iman itu tetap konsisten. Biarlah iman itu tetap tulus, tetap kuat. Dan iman itu kita mau terus bawa kepada Tuhan. Karenanya Engkau yang memberikan kami iman. Kami mau letakkan iman kami di dalam tangan Tuhan. Karena dunia tidak bisa berbuat apa-apa bagi kehidupan kami. Dan dalam kematahuan-Mu, kami adalah milik-Mu. Kerjakan itu Tuhan bagi hidup kami. Biar kami terus berjalan dan terus melangkah untuk melihat sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah yang membuktikan kami tetap berpegang kepada Tuhan. Kami tidak mau menjauh dari Engkau, tapi kami mau tetap ada di dekat dengan Engkau dan menikmati anugerah-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Terima kasih. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan, kami akan meletakkan korban persembahan sebagai taburan kami. Dan setiap apa yang kami tabur, kami juga akan menuai di dalamnya. Dan kami percaya apa yang kami tuai itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang akan mengembalikan milik Tuhan atas dasar kesetiaan kami kepada Engkau. Tuhan balas memberkati, bukakan tingkap-tingkap langit dan melepaskan berkat atas kehidupan umat-umat Tuhan. Bahkan setiap korban tatangan yang mereka persembahkan kepada Tuhan dalam bentuk apapun itu, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran bagi kehidupan mereka, sehingga mereka hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami bersyukur, kami mau melakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan persekutuan bersama tubuh dan darah Kristus. Kita akan membawa persembahan dengan satu pujian, Aku Diberkati. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan jalannya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita diberkati oleh Tuhan, amin. Saya percaya bahwa berkat Tuhan nyata bagi saya dan saudara, dan kasih setia Tuhan, Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, menjadi pengumuman kita untuk sepanjang minggu yang berjalan ini. Senin, Selasa kebaktian doa bertepat pada keluarga Pak Franky jam 7 malam, dan hari Sabtu doa dan puasa. Hari Minggu kita akan beribadah seperti biasa jam 9 pagi tepat di tempat ini. Kami Gembala mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang pagi hari ini boleh datang ke tempat ini untuk beribadah.
Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Yes, amin. Kita sepakat bahwa Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi dan Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Kita memberi yang terbaik, Tuhan pasti beri lagi yang lebih terbaik bagi saya dan saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Natasha yang hari ini boleh datang di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat beberapa tahun lalu kalau tidak salah, suaminya pernah bergereja di tempat ini, yang kerja di, ya saya lupa. Itu suaminya yang pernah bergereja sini, sekarang istrinya dari Mamuju, dari Pendeta Max Kelem. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Dia ada KKN di tempat ini selama 40 hari. Jadi selama di sini mari sama-sama kita beribadah. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya sudah datang. Kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu sama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini. Immanuel, Allah beserta saya dan saudara. Sampai kapanpun Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita semua. Amin, haleluya. Engkau baik bagi kami Yesus. Engkau menjadi Immanuel bagi kami, maka kami tidak akan takut, bimbang, ragu dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Karena Engkau terus bersama-sama dengan kami, bahkan memegang kami dengan tangan kananmu, membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami sedemikian rupa. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Terima kasih kami boleh beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Dan kami yakin dalam setiap ibadah yang kami jalankan, semua memberikan dampak yang berarti bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Dan saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan,
Hamba berdoa dan taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, buat setiap kehidupan keluarga, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, Tuhan menjadi penolong bagi kehidupan mereka. Tuhan memberkati usaha, memberkati pekerjaan, mata pencarian, segala aktivitas rutinitas mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga sukses berhasil menjadi jaminan untuk mereka tetap memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan berada, jauh ataupun dekat, berjalan kaki, berkendaraan, Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Engkau menjagai, melindungi dan membentengi kehidupan umat-umat-Mu, dan mereka aman bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik kami, mulai dari adik-adik sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda. Tuhan berkati kehidupan mereka. Dalam mereka mencari jati diri, kami percaya mereka temukan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami proteksi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kehidupan mereka, masa tumbuh kembang mereka. Bahkan kami tahu masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan mewarnai kehidupan mereka. Anak kami, adik-adik kami yang akan mengikuti ujian, baik Devon, kami berdoa Tuhan menolong, Tuhan memberi hikmat, akal budi, roh kebijaksanaan, urapan dari Roh Kudus menjadi bagian kehidupannya, sehingga ketika dia mengikuti ujian, Tuhan menjadi penolong kehidupannya. Apa yang telah dia pelajari, Tuhan ingatkan, sehingga di dalamnya dia boleh menikmati dan melihat hasil kerja kerasnya sebagai seorang murid. Kami percaya dia boleh menikmati hasil yang terbaik dari Tuhan, dan nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan jaminkan bagi kehidupannya. Kami proteksi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang ada di luar daerah, baik Jonathan, Jason, Jeremy secara khusus, yang beberapa hari lalu Tuhan boleh tambahkan 1 tahun dalam perjalanan hidupnya. Kami tahu Tuhan yang telah menjagai, melindungi dan memberkati. Tuhan juga akan terus mengerjakan yang terbaik dalam pendidikannya. Masa depan yang penuh harapan terjamin dalam kehidupannya. Kuat, sukses terjadi, dialami, kekuatan kesehatan Tuhan jaminkan, dan dia boleh menjadi anak yang diberkati, anak yang menikmati dan memuliakan nama Tuhan. Kami proteksi dalam nama Tuhan Yesus. Di sepanjang kehidupannya, nama Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan. Begitu juga dengan Chris, Kiki, Vio, Jessica, Vivi, kami taruh mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun mereka jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap dekat dengan mereka dan memberkati kehidupan mereka dalam pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang terus kami nikmati dan kami alami. Kami juga berdoa buat Ibu Natasha yang saat ini dalam mengikuti KKN. Kami percaya Tuhan menjadi penolong selama ada di Wonomulyo. Sukses berhasil itu menjadi bagian kehidupannya, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Pelihara dengan kasih karunia-Mu selama ada di Wonomulyo, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan terus menjadi bagian kehidupannya. Kami berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan berkati sehingga di mana kami berada itu pun menjadi sukacita, damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kesejahteraan yang Tuhan berikan bagi kota kami, baik di tempat-tempat kami, itu menjadi kesejahteraan kami umat-umat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, sebagaimana Tuhan telah membawa kami beribadah, Tuhan juga lah yang akan menuntun kami kembali ke tempat kami masing-masing dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang sempurna untuk kami alami dan nikmati. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan kehidupanmu kepada Tuhan. Tarakan tanganmu, pulanglah ke tempatmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu
dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Pulanglah dan terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua dan selamat